Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastinisa, NIM 1910204048, lokal 5B, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI, MPD, dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan yakni 1. Elemen dasar biodiversitas biologi, dan 2. Pengelompokan biodiversitas. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. A. Elemen dasar biodiversitas biologi. Elemen dasar diversitas biologi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman gen atau genetik, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Variasi dalam keanekaragaman makhluk hidup disebabkan oleh adanya gen dan interaksi gen dan lingkungannya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Keanekaragaman hayati menggambarkan macam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Seperti keanekaragaman tanaman padi dan mangga. Tanaman padi terdapat beberapa macam atau varietas seperti IR, PB, Kapuas, Rojolele, dan Sedani. Tanaman mangga memiliki beberapa varietas seperti Aromanis, Manalagi, Gadung, dan Golek. Keanekaragaman mangga dan padi disebabkan oleh variasi gen. Perbedaan variasi gen menyebabkan sifat yang tidak tampak atau genotip dan sifat nampak atau fenotip pada setiap makhluk hidup menjadi berbeda-beda. B. Pengelompokan biodiversitas. 1. Keanekaragaman genetik. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu makhluk hidup dikendalikan oleh gen-gen yang ada dalam kromosom yang dimilikinya. Kromosom tersebut didapatkan dari dua induknya melalui pewaris sifat. Variasi makhluk hidup dapat terjadi akibat perkawinan sehingga susunan gen keturunannya berbeda dengan susunan gen induknya. Selain itu, variasi makhluk hidup dapat pula terjadi karena interaksi gen dengan lingkungannya. Contohnya, bibit yang diambil dari batang induk mangga yang memiliki sifat genetik berbuah dengan besar dan apabila ditanam dengan area yang berbeda, maka ada kemungkinan tidak menghasilkan buah mangga berukuran besar seperti genetik induknya. Keanekaragaman gen juga dapat ditingkatkan melalui hibridasi atau perkawinan silang antara spesies satu dengan spesies yang berbeda sifat atau melalui proses domestika atau budidaya tumbuhan liar atau hewan. Contohnya adalah proses hibrid dari tanaman anggrek akan mendapatkan warna yang beragam. Hibridasi sapi Fried Holland dengan sapi Bali dan hibridasi berbagai jenis tanaman dan hewan tertentu dengan spesies liar untuk mendapatkan jenis yang tahan terhadap penyakit. 2. Keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Keanekaragaman hayati antar spesies atau tingkat spesies mudah diamati perbedaannya yang mencolok. Seperti contoh keanekaragaman antara kurma, sagu, dan kelapa. Meskipun tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan satu kelompok palem-paleman, masing-masing memiliki fisik yang berbeda-beda dan hidup di tempat yang berbeda. Seperti kelapa tumbuh di pantai, kurma tumbuh di daerah kering, dan sagu tumbuh di pegunungan basah atau sawah gambut.
Contoh lain adalah variasi antara kucing, singa, dan harimau. Ketiga hewan tersebut termasuk dalam satu kelompok kucing, namun singa, kucing, dan harimau terdapat perbedaan fisik, habitat, dan tingkah laku. 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah suatu interaksi antara komunitas dan lingkungan abiotiknya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ekosistem dapat terbentuk disebabkan adanya berbagai kelompok spesies yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya adalah pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Ekosistem berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan spesies pembentuknya. Terdapat beberapa ekosistem, yaitu ekosistem sungai, ekosistem rawa, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, ekosistem padang lumut, ekosistem mangrove, ekosistem danau, ekosistem pantai pasir, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.